di dalam kitab Fadhailus Syuhur li Thalibi Ridha Rabbil Ghafur, yang mana kitab ini kita ketahui ditulis oleh guru kita yang mulia Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Mansur Qaddasullah. Semoga kita mendapatkan barokah kitab ini, dan semoga kita dijadikan jadi mendapatkan ilmu yang manfaat dan karamah barokah beliau untuk kita terapkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai kala kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Muallim fi hadzal kitab Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghausifullah Mansur Qaddasullah sirruhu. Al-faslu tsaniyati 'asyara fi syahri Dzulhijjah. Dalam pasal 12 ini masih di dalam bulan Dzulhijjah atau Ramadan 4. Hadratus Syekh pengarsa Abah, bulan ini memiliki 8 huruf yang beliau artikan. Yang pertama yaitu lihada syahri thamaniyatu ahrufin wa hiya adzalu. Yang pertama huruf dzal, yaitu artinya zikrullah. Yang kedua wal wawu, yaitu waro atau kehati-hatian. Yang ketiga yaitu wal alifu, yaitu alif artinya Islam. Yang keempat wal lamu artinya lam, yaitu ladzah, kenikmatan. Wal ha'u yang kelima yaitu hijjul bait atau mengunjungi Baitullah. Wal jimu al awal, jim yang pertama yaitu jidal, artinya bantahan-bantahan. Wal jimu tsani, jim yang kedua artinya jalwah atau khalwat batin. Dan yang terakhir huruf ha wal ha'u, yaitu artinya haibah. Di sini pangersa Abah di dalam kitab Fadhailus Syuhur, wa amma dzalu fi hadha syahri dzikrullah. Adapun huruf dzal dalam bulan ini pangersa Abah mengartikan dengan dzikrullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Yang dimaksud dengan dzikrullah di sini adalah zikir lafaz Allah. Yang disebut zikir di sini, kata Abah, zikir lafaz Allah adalah nama yang paling agung atau disebut dengan Sultanul Asma, rajanya nama, yakni nama yang menghimpun semua makna Asmaul Husna. Jadi pangersa Abah di dalam kitab Fadhailus Syuhur ini mengartikan bulan Hijriyah dalam Dzulhijjah ini huruf dalnya adalah zikrullah. Semua amal ibadah umat manusia atau umat Islam pada khususnya, baik sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, apalagi dan sebagainya, amalia-amalia keseharian, itu semua intinya agar manusia dapat bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam ayat ini terakhirnya yaitu wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya dari semua ibadah. Kita sehari sholat wajib 5 kali. Setiap 5 kali 5 waktu kita sholat, inti sholat agar apa? Agar kita bisa ingat kepada Allah. Maka siapa orang sholatnya yang paling tinggi, derajatnya yang paling baik amalnya, siapa sholatnya yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya ada ini, wala dzikrullahi akbar. Orang yang sholat yang paling banyak mendapatkan derajat yang tinggi, yang sholatnya sholat yang terbaik, adalah ketika sholat bagaimana dirinya, terutama hati sanubarinya ketika sholat dari mulai takbir sampai dia mengucap salam, hatinya fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah zikir, ingat kepada Allah. Inti sholat, wa aqimis sholah li dzikri, kata Allah dalam ayat lain. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu. Lah kira-kira kalau kita sholat ingatnya pasar, ingatnya mall, ingatnya tanggal gajian, ingatnya tanggal bayar utang, ingatnya pokoknya segala macam, kira-kira sholat kita
sudah mendirikan sholat, menegakkan sholat, atau baru sholat-sholatan? Baru sholat-sholatan. Kalau sholatnya sholat-sholatan, jangan salahin kalau masuk surganya surgaan. Kalau dapat rezekinya duit-duitan. Mau dapat duit-duitan, mau dapat duit yang benar apa duit-duitan? Duit benar. Dalam sisi rezeki aja kita nggak mau dikasih duit mainan. Begitupun ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak bertemu guru agung Pangarsa Abah, guru kita, sampai kita mati sekalipun meninggal dunia, nggak bakal kita bisa yang namanya sholat khusyuk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayat, takwa hahuna, kata Nabi menunjuk ke dada beliau sebelah kiri. Takwa itu di sini. Lah kalau kita cuma baca hadis, nah di sini apa? Jantung. Cuma debar-debar. Kalau orang belum ditalkin, dikira belum ketemu Syekh Mursid Sihada zaman, guru kita Pangarsa Abah khususnya, maka dia tidak pernah akan tahu apa yang dimaksud dengan takwa hahuna. Takwa di sini apa? Maksudnya takwa di dalam hati, yaitu ini. Ketika hati kita setiap detak jantungnya hanya menyebut nama Allah. Itu yang menjadikan setiap amaliyah kita, baik sholat, zikir, puasa, zakat, silaturahim, baca Quran dan sebagainya, semua amal ibadah yang kita lakukan tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak ada zikirnya. Ini yang menyampaikan kita kepada Allah. Lah kalau kita tidak ketemu Pangarsa Abah, boro-boro kita tahu zikir dalam hati. Kalau kita belajar sama bukan seorang guru mursyid atau cuma seorang ulama biasa, seluruh ulama pasti akan mengajarkan hanya zikir lisan. Betul apa betul? Betul. Kecuali telah ketemu seorang guru mursyid yang di sini dinamakan Naqsyabandiyah. Ada juga hanya thariqah Naqsyabandiyah, mengada zikir hanya dalam hati. Dan inti ibadah adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pangarsa Abah luar biasa. Setika mulutnya ditalkin zikir, langsung kalau dia yakin dia bisa sampai bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman rata-rata setelah ditalkin proses sama kayak kita saat ini. Mungkin misalnya di sini ada kacang. Adakah kacang? Ini kacang sebelum kita makan rasanya nikmat, pasti ada prosesnya, bener nggak Pak? Sebelum ini kacang di depan ada apa dulu? Ditanam dulu, dirawat dulu ya Pak. Terus menunggunya nggak sehari 2 hari, mungkin katakanlah 1-2 bulan atau mungkin lebih. Itu baru kacang kalau kita makan biar rasanya enak, pakai proses. Begitupun kita setelah ketemu Abah talqin zikir, mungkin setelah ditalqin belum merasakan nikmatnya zikir. Karena masih proses, proses terus saja zikir kata Abah. Terus perbanyak zikir, jangan kendor. 165 masih kurang, balikin 561, masih kurang 2023 hantem, masih kurang, terus dari malam sampai menjelang subuh. Terus saja. Kayak tanaman tuh Abah cuman kasih apa namanya? Di dalam hati tuh cuman kasih benihnya, tinggal kita yang merawat. Ketika kita rawat setelah talqin zikir, kita perbanyak zikirnya minimal 165 setiap habis sholat. Terus pelan-pelan, dan tadinya 165 terasa berat, ketika dia sering zikir rasanya kurang. Terus dinikmati Allah, kasih kenikmatan, dididik secara rohani sama Abah, tambah nikmat. Sampai ketika dia zikir kepada Allah akan timbul rasa mahabbah kepada Allah dan lupa segalanya, hanya ingat kepada Allah. Maka ketika kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir khafinya juga hidup. Usahakan hidup agar pikiran kita yang ngayung kemana-mana, pergi ke pasar, pokoknya pergi segala macam. Ketika ada zikir ini dalam hati, maka la ilaha illallah kita